Arsip ini merupakan laporan tahunan pelayanan misi di Dolok Sanggul dan Bonandolok untuk tahun 1922 yang disusun dan dikirim oleh misionaris W. Muller sebagai utusan lapangan Rheinische Mission Gesellschaft atau RMG kepada pimpinan pusat RMG di Jerman, kemudian berada di bawah Vereinigte Evangelische Mission. Dokumen ini tidak mencantumkan tanggal harian pengiriman, tetapi jelas menunjukkan bahwa isinya adalah pertanggungjawaban pelayanan selama tahun 1922 yang kemungkinan besar dikirim pada awal tahun 1923. Surat ini menggambarkan kondisi menyeluruh pelayanan misi meliputi situasi jemaat, jumlah baptisan, orang dewasa dan anak-anak, keadaan sekolah, kehidupan rohani jemaat yang masih naik turun, serta pelayanan kesehatan melalui rumah sakit, termasuk fakta bahwa rumah sakit Bonandolok masih ditutup karena kekurangan tenaga yang berminat. Surat laporan singkat tahunan tentang pos-pos misi Dolok Sanggul dan Bonandolok tahun 1922 oleh misionaris W. Muller yang dikirim ke kantor Rheinische Mission Gesellschaft berisikan tentang dalam tahun yang telah berlalu tidak pernah kekurangan pekerjaan yang melimpah di jemaat gabungan ini, tetapi juga tidak pernah kekurangan kekuatan untuk mengerjakannya. Kasih karunia Tuhan setiap hari telah mencakup apa yang kami perlukan. Para pembantu dan keluarga mereka pun telah terus-menerus dipelihara Tuhan dari berbagai pukulan yang berat. Mereka hampir tanpa kecuali telah melaksanakan pekerjaan mereka dengan setia. Dari lingkungan mereka, 2 orang telah diterima dalam kursus pandita yang baru, yang dimulai pada bulan Maret. Di Bonandolok, masuk seorang pandita muda, Hein Houtapea, ke dalam pelayanan. Kekuatannya baik fisik maupun rohaninya, melengkapi kekuatan rohani pandita Cloepas yang sudah lanjut usia, yang tidak lagi mencukupi untuk memikul pekerjaan besar dalam jemaat, yang sebagian besar berada di pundak para pandita. Keadaan lahiriah jemaat hanya sedikit berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari kalangan orang kafir dilakukan pembaptisan di jemaat Dolok Sanggul sebanyak 32 orang dewasa dan 26 anak-anak, sedangkan di jemaat Bonandolok 78 orang dewasa dan 75 anak-anak. Beberapa kelompok besar orang kafir masih bertahan di tengah-tengah jemaat Kristen sehingga hari Minggu terakhir tahun itu, namun tidak lagi tercatat dalam statistik tahun ini. Dengan sedih harus disebutkan bahwa Bonandolok 30 orang dan di Dolok Sanggul 33 orang dikeluarkan dari jemaat, semuanya karena bigami atau perzinahan, karena 131 orang di kedua jemaat telah di layanan perjamuan kudus. Jumlah murid sekolah di jemaat Bonandolok sedikit mengalami penurunan, sedangkan di jemaat Dolok Sanggul tercatat sedikit peningkatan. Di beberapa jemaat terlihat sukacita yang terang, seperti misalnya di cabang Ayat-Lung dan di jemaat Dolok Sanggul, tetapi jemaat-jemaat lain masih tergolong lemah. Sayangnya, jemaat stasiun Dolok Sanggul juga masih tertinggal. Kehadiran di gereja tidak tetap, terutama karena minat terhadap kehidupan berjamaah masih kurang. Padahal, seharusnya keadaan jemaat stasiun dapat menjadi teladan. Tuhan dalam tahun yang lalu beberapa kali campur tangan secara sangat nyata. Tetapi, seperti biasanya dengan peristiwa-peristiwa semacam itu, kesan yang ditimbulkannya sering hanya sesaat dan setelah itu, semuanya kembali berjalan dalam kebiasaan lama. Pekerjaan di rumah sakit dapat terus dilakukan dalam suasana damai sepanjang tahun. Jumlah pengunjung cukup jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, rumah sakit di Bonandolok tetap harus ditutup seperti sebelumnya, karena pembantu yang bertugas di sana tidak menunjukkan minat terhadap pekerjaan itu. Setelah sesuatu dipertimbangkan, kami memiliki banyak alasan untuk mengucap syukur. Walaupun harus melalui banyak pergumulan, Tuhan tetap memberikan kekuatan, dan yang terbaik dari semuanya adalah bahwa bersama Dia kita dapat melangkah dari pergumulan menuju kemenangan.